Halo guys, Nimo di sini. Kali ini gue akan membahas fakta-fakta menarik sang raja kegelapan Silver Rayleigh. Dan pembahasan ini merupakan fakta yang ada di manga maupun anime dan adalah sedikit teori gue nya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. 1. Biodata Rayleigh. Rayleigh merupakan sang tangan kanan Raja Bajak Laut yang mempunyai tinggi 188 cm. Dan jika dibandingkan dengan tingginya Roger, sebenarnya Rayleigh terlihat sangat pendek karena tinggi Roger 274 cm. Yang berarti perbedaannya 59 cm. Dan Rayleigh ini menguasai 3 jenis haki sama seperti Roger juga. Dan kemungkinan besar ketiga haki Rayleigh sudah berada di tingkat tinggi semua. Dan untuk umurnya, Rayleigh sekarang berumur 78 tahun, yang dimana umurnya ini sama dengan umur Garp sekarang. 2. Kelas pedang Rayleigh. Ya, seperti yang kita tahu, untuk membantunya bertarung, Rayleigh memakai pedang. Tapi sampai saat ini, kelas pedang dari Rayleigh belum pernah diungkapkan oleh Oda. Tapi kalau menurut gue jelas termasuk pedang Meito atau pedang bernama. Dan kemungkinan berada di kelas Owajamono sama seperti Enma dan Shisui. Atau mungkin berada di kelas Saijo Owajamono seperti Yoru milik Mihao. Ya, karena gak mungkin juga sekelas tangan kanan Raja Bajak Laut hanya memakai pedang abal-abal. 3. Haki yang setara dengan Shanks. Saat Luffy menumbangkan 50.000 manusia ikan dengan Hausokunya, Oda pernah menjelaskan jika posisi Luffy saat itu diganti oleh Shanks atau Rayleigh, mereka bisa menumbangkan 100.000 manusia ikan, 2 kali lipatnya yang Luffy tumbangkan. Yang berarti secara tidak langsung Oda mengonfirmasi kalau haki Shanks dan Rayleigh itu setara. Tapi ini hanya dari Hausokunya saja. Untuk Busosoku dan Kenbunsoku tidak ada jawaban resminya dari Oda. Kalau menurut gue sendiri bisa jadi setara atau mungkin sedikit perbedaannya. 4. Usia tua bisa mengimbangi Admiral. Di umur 78 tahun melawan Admiral bukanlah hal yang mudah, karena usia segitu sudah tidak muda lagi. Bahkan Shirohige saja yang umurnya 72 tahun alias lebih muda cukup repot ketika melawan Admiral. Ya, walaupun pada akhirnya Rayleigh kewalahan melawan Kizaru, tapi hal itu ada alasannya. Rayleigh tidak bisa fokus melawan Kizaru karena mengkhawatirkan Luffy yang diburu. Terlebih Kizaru yang ngeburu juga selalu berusaha menghindar dari Rayleigh, yang membuat Rayleigh semakin repot karena staminanya tidak sekuat dulu. Yang jelas dari sini saja membuktikan Rayleigh yang ketika tua saja sangat kuat, apalagi di masa prime-nya. 5. Membuat Yonko ketar-ketir. Ketika angkatan laut menyerbu Amazon Lily plus bajak laut Kurohige juga ikut menyerbu, jelas membuat posisi Hancock saat itu berbahaya. Tapi ketika di saat genting Hancock akan dibunuh Kurohige, Rayleigh tiba-tiba muncul dan membuat Kurohige ketar-ketir. Ya, karena gimana enggak, Kurohige adalah salah satu saksi hidup yang melihat seberapa kuatnya Rayleigh di masa prime-nya. Yang jelas membuat Kurohige ketar-ketir ketika melihat Rayleigh, apalagi ketika mengamuk. Tapi di usia tuanya Rayleigh tidak akan bisa mengalahkan Kurohige, bahkan dia sendiri yang bilang. Tapi saat itu Kurohige memilih mundur ketika Rayleigh mengancam. Alasannya walaupun Kurohige menang, dia akan mendapatkan kerugian besar. Krunya bisa saja mati dan dia akan sekarat ketika melawan Rayleigh walaupun menang. Jelas Kurohige tahu akan resiko itu jika tetap melawan Rayleigh, yang membuatnya memilih suren aja. 6. Asal muasal julukan Raja Kegelapan. Setiap julukan yang didapatkan karakter di One Piece selalu mempunyai makna tertentu. Contohnya saja Zoro, dahulu dia dijuluki dengan pemburu bajak laut karena emang Zoro suka memburu bajak laut walaupun hanya untuk mencari sesuap nasi. Lalu julukan Zoro berubah jadi Raja Neraka ketika dia mengalahkan King, yang dimana maknanya adalah Zoro mengalahkan sang Raja Neraka itu sendiri alias King, yang kekuatan api lunarianya sangatlah panas bagaikan neraka, yang membuatnya dijuluki Raja Neraka. Nah, dan Rayleigh mempunyai julukan Raja Kegelapan, yang berarti dahulu dia pernah mengalahkan seseorang dengan kekuatan kegelapan, yang kemungkinan pengguna buah iblis Yami Yami Nomi sebelum Kurohige dan Touch. Terlebih Touch juga mendapatkan buah iblis ini dengan cara nemu. Ya, bisa jadi pengguna sebelumnya berhasil dibunuh Rayleigh dan kekuatannya berpindah yang akhirnya ditemukan oleh Touch. 7. Membuat Ratu Amazon Lily tergila-gila.
Mungkin hanya sedikit saja yang tahu tentang fakta ini. Saki dikonfirmasi adalah mantan Ratu Amazon Lily dan merupakan Ratu Amazon Lily generasi kedua setelah Nenek Nyonba. Dan Nenek Nyonba pernah mengatakan, ketika Hancock sakit karena tergila-gila sama Luffy, Ratu Amazon Lily sebelum-sebelumnya juga pernah mengalami penyakit yang sama. Yang berarti Ratu Amazon Lily 3 generasi sebelumnya pernah mengalami hal yang sama. Nah, dan menurut gue jelas Saki saat itu tergila-gila dengan Rayleigh yang membuatnya memilih keluar dari Amazon Lily dan mengejar cintanya itu. 8. Alasan memilih menjadi pelapis kapal setelah pensiun. Apakah kalian pernah berpikir alasan kenapa Rayleigh menjadi pelapis kapal setelah pensiun? Padahal Rayleigh pernah mengelilingi seluruh dunia. Sudah jelas Rayleigh pasti kaya dan punya harta yang dia dapatkan saat menjadi bajak laut. Terus kalau bukan karena uang, buat apa Rayleigh menjadi pelapis kapal? Kalau menurut gue untuk menyelamatkan orang-orang, karena ketika siaran Vegapunk berlangsung yang mengungkapkan banyak rahasia pemerintah dunia, Vegapunk pernah mengatakan kalau dunia akan tenggelam karena setiap 100 tahun ketinggian air laut selalu meninggi dan akan terus begitu sampai seluruh dunia tenggelam. Dan ketika Rayleigh mendengarkan perkataan Vegapunk ini, Rayleigh mengatakan dengan tersenyum, orang tua sepertinya tidak perlu mengusik kesenangan anak muda. Dilihat dari sikap hingga jawaban Rayleigh sudah jelas menandakan bahwa dia sudah tahu tentang hal ini. Mungkin tujuan Rayleigh menjadi pelapis kapal karena untuk menyelamatkan orang-orang ketika dunia tenggelam. Dan itulah fakta-fakta menarik tentang sang raja kegelapan. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.